Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kita tentu pernah mengeluh. Mengeluh adalah sebuah reaksi negatif yang keluar dari dalam diri kita terhadap sesuatu yang sedang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Mengeluh adalah reaksi yang keluar dari hati dan pikiran terhadap sebuah situasi yang sulit yang kemudian kita ungkapkan melalui keluh kesah. Keluhan yang sering terjadi itu biasanya karena sakit, penderitaan, kekecewaan, atau yang lainnya. Sebuah artikel yang saya baca menuliskan bahwa mengeluh adalah sebuah reaksi yang wajar yang terjadi kepada seseorang, namun juga bisa menjadi tidak wajar apabila banyak hal yang dikeluhkan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan ini disinyalir ada gangguan mental. Hal ini terjadi karena ia mengeluh secara berlebihan. Apapun dikeluhkan, yang menunjukkan bahwa dirinya sedang tertekan, kecewa, atau tidak dapat menerima diri sendiri. Mengeluh tidak akan banyak menolong di dalam menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya akan menimbulkan banyak masalah baru. Orang yang sering mengeluh akan melihat segala sesuatu menjadi buruk dan tidak berupaya untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah, tidak berusaha untuk membuat sebuah perubahan. Yang ia lakukan hanya keluh kesah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Mengeluh bukan hanya merupakan ungkapan frustasi, tetapi juga ungkapan kekecewaan terhadap apa yang sedang kita pikirkan. Sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur memiliki Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan senantiasa menyertai kita. Orang yang percaya diberikan Roh Kudus yang menjadi roh penolong dan pembimbing di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Peran Roh Kudus adalah menjadi perantara dan juga penolong untuk menguatkan orang-orang percaya di dalam menghadapi kesusahan. Roh Kudus bukan menjauhkan atau membebaskan kita dari kenyataan hidup yang sedang kita jalani, melainkan memberikan kekuatan, memberikan keberanian serta hikmat untuk kita menghadapi kesulitan hidup. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebab kita mungkin sudah tidak bisa berkata-kata lagi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Roh Kudus akan memimpin kita untuk fokus memandang kepada Tuhan dan menolong kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menolong kita mengalami sebuah transformasi atau perubahan untuk melihat dan menjalani hidup baru, sehingga menjadikan kita dapat menikmati perjalanan hidup yang mengalirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera bagaimana Allah menyertai kita. Hal ini terjadi karena Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat untuk kita berani melakukan sebuah pembenahan atau sebuah perubahan, serta memberikan sebuah keberanian untuk melangkah di dalam kebenaran. Jadi, daripada mengeluh yang membuat kita semakin lelah, membuat kita marah-marah, membuat kita bad mood,
Lebih baik kita menyanyikan pujian syukur atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena hal inilah yang akan mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita. Mari luangkan waktu untuk kita berdoa sejenak. Tuhan, ampuni kami yang sering mengeluh dengan banyak hal. Kami mengeluh tentang ini dan itu sepanjang hidup kami, sehingga membuat kami kehilangan damai sejahtera, membuat hati pikiran kami semakin susah. Tolong kami hari ini supaya kami belajar untuk bersyukur, belajar untuk melihat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu yang nyata. Tolong kami, ajar kami supaya kami tidak lagi mengeluh dengan hal-hal yang sepele. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekali lagi, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, malah memunculkan masalah baru, sebab orang-orang yang kita keluhkan tentu saja juga akan terpancing emosinya. Mari kita menikmati hari ini, sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.